Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat bijak semuanya, kembali lagi kita bertemu di kajian bijak malam ini. Gimana semuanya nih, sahabat-sahabat bijak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi Amin. kesehatan, diberi Amin. panjang umur juga, diberkahkan umurnya. Amin ya Rob. Ini ada Ayah Aat Rasbiat. Siapa tuh itu? Wah, sahabat Ibu Ros ya. Kita zaman di kampus kita habis dulu, Tad Aldi. Wah, Karena heboh sama beliau. zaman 92 Ibu. Iya, Wah, aku masih 87. Sama beliau itu hampir 4-5 tahun lah. hmm. Makanya dengan adanya bijak ini bertemu jadi senang gitu, kangen banget. Alhamdulillah berarti saya bertemu lagi Bu ya. Alhamdulillah. Ada Bunda Sheila juga, ada Bunda Dewi, ada Bunda Siti, ada Bunda Ai Siti Rosita, ada Ayah Maimin juga, ada Bunda Ristina, ada Ayah Mahadi juga, ada Ayah Dede Iwan, ada Bunda Siti Rahmawati, ada Bunda Listiani. Jadi tema minggu kali ini itu tentang belajar dari balon yang akan disampaikan oleh guru kita, ayah kita yaitu Ustadz Husnul Khoir. Mungkin beliau masih dalam perjalanan atau jadi belum bisa masuk ke Zoom. Jadi sembari kita tunggu, sambil ngobrol-ngobrol aja mungkin. Nah, perlu sahabat bijak ketahui acara bijak ini diselenggarakan yayasan yang dimana Yayasan Arofi ini Paut Arofi ada. Jadi bagi sahabat bijak semuanya yang mau main silaturahmi tempat yayasan, kami membuka pintu yang lebar-lebar. Dan juga sahabat bijak semuanya, ayah bunda, kita memfasilitasi ayah bunda untuk berinfak sedekah juga karena kita belum memiliki apa namanya akun Zoom secara khusus, jadi belum premium lah akunnya. Jadi kami bagi ayah bunda atau sahabat bijak yang memiliki rezeki lebih dan yang dan mau berinfak atau sedekah, semoga sahabat bijak semuanya, ayah bunda bisa diberikan rezeki yang luas dan berkah. Amin.
ternyata Ustadz Husnul Khairah sudah hadir. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya, sahabat-sahabat semuanya. Sebelum acara inti, para hadirin, sahabat bijak yang kami hormati, sebelum kegiatan acara bijak ini dimulai, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Rabbi, bagi Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga kegiatan kajian bijak di malam ini. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami dan limpahkan rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para guru kami, dan nantinya dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf, lindungilah kami semua karena segala dosa kami dan kesalahan kami, berkahilah hidup kami, selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi izzati amma yasifun. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita tunggu-tunggu. Langsung saja ke acara inti kita yang akan disampaikan oleh ayah kita, oleh guru kita, yaitu Ustadz Husnul Khair Pulungan. Padanya, saya persilakan. Fadhil Ustaz. Tes terlebih dahulu, suara saya terdengar atau kecil? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu. Sahabat bijak yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Ibu Ros yang senantiasa
aktif ya, luar biasa ini bunda kita, pengalamannya sangat, sangat apa namanya luar biasa, praktisi pendidikan, akademisi ya, luar biasa. Kita berharap banyak ilmu dan pengalaman dari ya. Itu juga Ustadz Idris ini Amin. inisiator kegiatan kita ini ya. Semoga bisa terus istiqomah dan membersamai kita. Dan tidak lupa juga ini kepada Kang Aldi ini ya. Aldi, Kang Aldi sudah dapat jodoh belum? Sudah ya? Alhamdulillah belum Ustaz. Ada waktunya, Pak. Ada waktunya. Ada seorang filosof Aristoteles kalau tidak salah itu berkata, biar bagaimanapun menikahlah engkau, kata filosof ini. Kenapa? Karena kau jika menikah dapat istri yang baik, maka engkau akan bahagia. Tetapi kata Aristoteles, jika engkau dapatkan istri yang cerewet, maka engkau akan menjadi filosof seperti aku. Jadi kalau istri yang cerewet katanya engkau akan menjadi filosof. Kayaknya Aristoteles itu istrinya cerewet sehingga dia berpikir gitu kan, apa salahku, apa dosaku, berpikir akhirnya dia jadi filosof. Gitu. Oke, ini hanya bahasa guyonan saja sebetulnya ya. Oh, dicatat, Pak. Tapi kata-kata itu betul memang, kata-kata betul, cuman ya ada bumbu-bumbu dari saya. Oke, saya ini juga ada sahabat kita dari Kalimantan Tengah ini, dari Ampah. Pak Muhaimin kalau tidak salah ya, luar biasa. Ada Ai, Siti, ini dari SSWD, Mak Hadi, ini dari alumni Ma'had. Ya, saya nggak bisa lihat satu persatu ini. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai saja. Singkat saja kajian kita ya, jangan panjang-panjang ya, Kang Andi ya. Singkat-singkat saja. Sebab kalau sudah malam itu lain lagi apa kondisinya ya. Paling ya mungkin sebetulnya 15 menit saja. Idealnya begitu. Ya. Karena kita kan menangkap isyarat-isyarat yang mungkin kita saksikan, kita rasakan, kita dengar, kita alami sehari-hari dan bagaimana kita mengambil hikmah dari berbagai macam peristiwa. Ingat rekan-rekan sekalian bahwa ketika kita apa namanya, nah saya dapat inspirasi lagi. Ketika kita membeli kunci ya, pasti selalu ada gemboknya, selalu ada gembok. Ketika kita beli pulpen juga, anggap beli pulpen, itu pasti ada tutupnya. Tidak akan ada orang yang mau beli pulpen tapi nggak ada tutupnya. Orang beli kunci juga, pasti ada gembok. Beli gembok pasti ada kuncinya. Selalu seperti itu. Rekan-rekan sekalian, sahabat bijak, tidak ada kesulitan-kesulitan tanpa ada jalan keluar. Pasti selalu. Allah memberi kita ujian, cobaan, pasti ada jalan keluar. Seberat prinsip yang mungkin sering kita dengar ya, bagaimana yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap hamba kecuali di atas kemampuan. Ya, pasti ada jalan keluar, ada solusi. Persoalannya bagaimana mendapatkan solusi itu. Tidak jarang orang mencari solusi, mencari jalan keluar dari problematika hidup, justru yang dia dapat adalah problem berikutnya. Menyelesaikan masalah, tapi memunculkan masalah. Karena itu, sahabat bijak, ya, setiap manusia, Allah sudah tentukan, bagaimana yang saya sebut dalam, kalau tidak salah dalam story saya, bahwa lalu lintas kehidupan kita ini sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan. Ya,
Karena itu, yang paling tahu tentang apa yang baik dan buruk kita sebagai hamba, sebagai makhluk, itu adalah Al-Khaliq, yaitu Allah yang. Maka jangan pernah mencari solusi jalan keluar kecuali dari apa yang sudah Allah dan Nabi tunjukkan. Ingat, ya. Begitu pula kalau kita mencari kehormatan, kemuliaan dan sebagainya, ya. Kalau kita mencari penghormatan, kemuliaan di luar, maka niscaya Allah akan hinakan kita. Umar bin Khattab itu pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, wa mahma tatlubu al-'izzata bi ghairihi yudhillu mat." Yang dimuliakan, dihormati dengan Islam. Karena itu, jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, maksudnya berjalan hidup di luar koridor yang sudah Islam tentukan, saya kita akan dihinakan. Allah beri kita anugerah yang tidak bisa diukur dengan apapun, keimanan. Ya. Iman ini dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia seperti tanaman. Dia harus dipupuk, dijaga, dipelihara, dan disirami. Jika tidak, maka dia akan hidup. Yazad, kadang-kadang dia turun. Bersyukurlah orang yang bisa memantau gerak keimanannya. Tapi banyak orang yang tidak sadar, karena nggak pernah melakukan evaluasi. Tinggal di lingkungan yang memang tidak mendorong dia untuk menjadi baik. Mencari tidak mengikuti apa yang sudah ada, merasa paling benar. Padahal dia banyak orang-orang yang benar dalam kesalahan. Banyak orang-orang yang merasa benar dalam kesalahan. Nah, itulah perlunya kita tinggal di lingkungan yang bisa saling menguatkan di antara kita. Komunitas-komunitas seperti itu. Ya. Kalau ada pembicara, ustadz, ulama, memberi motivasi, nasihat baik, ingat bukan berada. Tidak ada itu. Ya. Nah, kita ingin menjadi baik bersama. Pemuka agama, ustadz dan sebagainya terkait dengan nasihat itu sesungguhnya juga adalah kembali buat si pembicara, termasuk dalam ini juga. Ingat, ada kaidah dalam pengajaran, ya, dalam pendidikan, khairut ta'allum at-ta'lim. Khairut ta'allum at-ta'lim. Atau sebaik-baik belajar itu adalah dengan kita mengajar. Sebaik-baik nasihat itu adalah dengan menasihati orang, juga kita menasihati diri kita sendiri. Rekan-rekan sekalian, ya. Tadi saya katakan bahwa iman itu perlu dipupuk, dipelihara, dijaga agar dia tidak mengalami degradasi, tidak mengalami penurunan. Itulah kita mendengar nasihat, membaca, memanfaatkan media sosial dengan untuk hal-hal yang positif. Sangat sayang sekali jika kita memiliki sekian banyak media sosial, tapi tidak ada manfaat buat peningkatan kualitas diri, kualitas keimanan dan keilmuan kita. Yang kita manfaatkan dari media sosial itu hanya mendengarkan berita-berita, pergunjingan, gibah dan sebagainya, nyanyi-nyanyi, joget-joget dan sebagainya. Hanya untuk itu hidup kita, masya Allah, rendah sekali. Salah satu prinsip yang terus sering saya pegang dalam berdakwah itu adalah ungkapan dari salah seorang ulama. Saya tidak tahu persis siapa, tapi saya menemukan kata-kata yang sangat mempengaruhi cara pandang saya terhadap dakwah. Apa itu? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai sahabat-sahabatku, atadhunnu anna Allah khalaqaka litahya, ta'ish, ta'kul, tashrab, tatazawwaj,
tsumma tamut. Wahai sahabatku, wahai hamba-hamba, ya, apakah engkau mengira bahwa Allah ciptakan kita? Apakah kita mengira bahwa Allah ini menciptakan kita hanya sebatas untuk hidup, cari makan, ya, minum, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian setelah itu mati. Masya Allah. Kalau hanya sebatas itu, makan, minum, kerja, ya, nikah, cari nafkah, kemudian punya anak, kemudian kumpul-kumpul, mati. Hanya itu. Masya Allah, rendah sekali kualitas diri kita kalau hanya sebatas itu. Kan? Nah, kemudian kata-kata itu dilanjutkan lagi dengan kaifa, bagaimana dengan ibadahmu kepada Allah? Apa ibadahmu yang sudah engkau berikan kepada Allah? Satu. Yang kedua, dan apa kiprah upayamu untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang lain mengenal Tuhannya? Mengenal Tuhan. Artinya apa di situ? Artinya, nah, sebagai Muslim, kita ada tanggung jawab moral juga untuk bagaimana mengajak, mengingatkan orang-orang terdekat kita. Paling tidak kerabat kita, ya, saudara-saudara kita, agar sadar, agar kemudian menjadi baik. Sebagaimana halnya kita juga ingin sama-sama menjadi baik. Jadi coba dipikirkan, diingat-ingat sekali-kali gitu kan ya, dalam habis sholat kita merenung, kita bertafakur, apakah hidupku ini hanya untuk begini-begini saja? Sibuk cari uang, sibuk cari nafkah, sedikit pun tidak pernah tergerak untuk menambah ilmu. Ya, karena kesibukan itulah yang terus kemudian ya membuat akal, pikiran, otak kita ini menjadi anti, menjadi enggan menerima nasihat. Ya, karena apa? Di pikiran kita itu hanya ada dunia saja. Hanya ada cari uang, cari uang, cari uang terus. Sampai kapan? Dicari itu. Itu tidak memungkiri bahwa kemarin sudah saya sampaikan filosofi perahu itu berlayar pasti selalu di atas air. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau air itu masuk ke dalam itu celaka. Nah, artinya apa? Kita hidup itu sebenarnya relung hati. Maka kalau kita ingin jadi kayalah, tapi bermanfaat. Kalau kita ingin dapat jabatan, rebut ambil jabatan itu, tapi pastikan apakah kita termasuk orang-orang yang tepat pada posisi itu. Ya? Banyak orang-orang yang mencari-cari jabatan, ya apa fungsi jabatan itu di tangannya? Banyak yang seperti itu. Ya? Jadi kadang-kadang kursinya, jabatannya itu lebih terhormat daripada orangnya. Ya, kita saksikan sekarang coba dunia bangsa kita ini mempertontonkan banyak dimabuk oleh dunia, dimabuk oleh jabatan, harta dan sebagainya. Sehingga Allah kemudian jungkir balikkan kehidupannya di akhir. Awalnya dihormati, dimuliakan sampai akhirnya kemudian karena tidak sanggup mengemban amanah akhirnya terbongkar. Kan saya mengangkat filosofi dari balon. Perhatikan kan. Nanti di akhir mungkin ada videonya, nanti setelah ini selesai nanti akan di-share video. Balon itu kalau kita tiup terus dalam kapasitas yang wajar, maka dia akan menjadi permainan yang indah. Bahkan seringkali digunakan balon itu untuk merayakan misalnya ulang tahun kah itu, acara-acara yang menyenangkan. Balon. Tapi kalau kita tiup terus dia melebihi kapasitas yang seharusnya dia dapatkan,
Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah balon itu akan pecah. Dia meletus. Meletus di hadapan kita, meletus bahkan di wajah kita. Andai kata, sahabat bijak sekalian, ada balon yang meletus di hadapan kita. Karena kita meniupnya melebihi kapasitasnya, maka jangan salahkan balon itu. Jangan salahkan balon itu. Salahkanlah diri kita. Kenapa kita meniupnya melebihi kapasitasnya? Kenapa kita memaksakan dia harus menerima angin, ada udara yang melebihi kemampuan? Ya, kemudian dia pecah dan membuat kita kaget dan sebagainya, lantas kita ngomel-ngomel. Nah, banyak perilaku manusia seperti ini yang kita saksikan. Kata Nabi, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila sebuah perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya, sahabat bijak, coba kalian bagaimana kita memotret filosofi dari balon tadi dalam kehidupan sehari-hari. Tak usah jauh-jauh, beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa kita ini. Lihatlah, negara kita dibobol oleh apa? Oleh hacker yang muncul, kayaknya kita tahu itu. Kok sampai negara kita itu bisa dibobol? Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja mereka yang diberi wewenang untuk menjaga, mengcover data itu. Tapi karena mungkin boleh jadi amanah tersebut diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, ya tidak begitu. Begitu pula jabatan-jabatan yang lain yang kita saksikan. Diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, maka rusaklah. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat bijak, bukan hanya dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, ya, tapi juga dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia yang tinggal misalnya di sebuah kelompok, ya. Termasuk juga dalam kehidupan hubungan sama pasangan. Betapa banyak kita menyaksikan ya orang-orang yang nyalah-nyalah pasangan hidupnya, dikecewakan oleh pasangan. Pertanyaannya kemudian, ya, sudah maksimalkah sudahkah kita mengikuti prosedur yang oleh Allah dan Nabi-Nya dicontoh? Kadang-kadang kita memberi amanah kepada orang yang tidak aman. Nah, akan muncul kata aman. Kemudian yang kedua ada kata mukmin. Yang ketiga kata iman. Jadi amanah, kemudian boleh jadi mukmin, kemudian itu kita wujudkan dalam bentuk anak murid. Nah, anak itu kan amanah, dititipkan kepada guru, maka masa depan anak-anak itu akan aman. Banyak kadang-kadang ya dititipkan kepada guru atau dosen yang tidak mukmin dengan sebenar-benarnya iman, maka masa depan mahasiswa dan anak-anak itu jadi tidak aman. Jika anak-anak dititipkan kepada ibu bapak yang mukmin dengan sebenar-benarnya iman, maka masa depan anak itu aman di tangan ibu bapaknya. Jika amanah itu adalah jabatan
diberikan kepada pejabat-pejabat yang mukmin dengan sebenar-benarnya iman, maka akan ditanya. Jabatan itu akan aman. Oke. Jika rumah tangga antum titipkan kepada kepala rumah tangga yang mukmin dengan sebenar-benarnya iman, maka rumah tangga antum akan aman. Antum yang sedang mencari pasangan hidup atau yang sudah memiliki calon pasangan hidup, pertanyaan saya, sudahkah antum yakin bahwa dia yang terbaik? Jangan dustai diri. Sudahkah antum yakin bahwa dia adalah yang terbaik? Apa yang membuat antum merasa yakin bahwa dia yang terbaik? Kadang-kadang, kalau sudah cinta-cintaan itu, otak akalnya itu nggak berjalan secara normal. Karena yang ada dalam percintaan itu adalah senang, senang, dan senang. Ingat, dalam pacaran tidak ada bahagia. Tidak ada bahagia. Kang Aldi ya, jangan mencari bahagia dalam pacaran. Tidak akan ditemukan. Bahagia itu hanya ada dalam bingkai pernikahan. Bingkai pernikahan. Dan orang pada saat dia disentuh cinta, maka dia akan berusaha untuk membenarkan apapun tindakannya. Nah, Ibu Ros mungkin tahu persis itu, mungkin punya anak gadis. Susahnya dinasehati. Susahnya dinasehati. 1000 nasihat itu seolah-olah dianggap menyakitkan hati. Ikut campur lalu. Padahal kita mengingatkan menasehati itu ada kepentingan apa juga? Tidak ada. Kan orang tua dulu Ustadz menasehati itu tidak ada motif apapun kecuali untuk kebaikan. Tapi begitulah. Jadi psikologi cinta itu membuat orang jadi buta. Love is not blind. Love is realistis. Cinta itu tidak buta. Kalau cinta itu buta, maka dia akan menabrak-nabrak norma masyarakat, agama, nasihat, diabaikan dan sebagainya. Maka hati-hati, ya, jangan titipkan masa depan kepada orang yang tidak bisa memegang amanah. Sahabat, rekan-rekan sekalian yang saya katakan, jadi ya seringkali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya sesungguhnya sumbernya itu bukan dari orang lain, tapi dari kita juga, dari kita sendiri sebetulnya. Karena kita ya keliru menitipkan amanah tersebut kepada orang yang memang tidak mumpuni untuk memegang amanah tersebut. Ila wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri. Karena itu jangan berikan pekerjaan kepada orang-orang yang memang tidak mau bekerja. Jangan berikan kepercayaan kepada orang-orang yang memang tidak bisa dipercaya. Jangan berikan jabatan kepada orang-orang yang memang tidak paham apa fungsi dari jabatan itu. Jangan berikan cinta kepada orang yang memang tidak pantas dan tidak layak untuk dicintai. Nah ini. Nah, wal aibu fina, kata Allah. Kata ahli hikmah. Kita mencela zaman, kita mencela keadaan, padahal yang tercela itu adalah kita. Kitalah yang salah. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian, kita mencela kegelapan. Tapi kita tidak terdorong untuk bagaimana menyalakan lilin. Kita sibuk ngomel-ngomel, ini kenapa gelap, ini mati lampu dan sebagainya, terus ngomel-ngomel menyalahkan kondisi gelap. Tapi tidak terdorong kita untuk menyalakan lilin. Sibuk apapun.
oleh Allah ya, ya kita diberi potensi-potensi untuk kita bisa mencari jalan keluar. Allah tidak banyak kecuali atas kemampuannya. Seberat apapun kesulitan hidup, seberat apapun musibah, ya, selalu ada jalan keluar. Dan ingat, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau cinta kepada hamba, maka hamba tersebut akan diujinya. Dalam ayat lain ada dikatakan juga, ahasiban nas an yutraku an yaqulu aman yuftarun. Apakah orang-orang itu mengira tidak akan dibiarkan berkata aku beriman, tapi mereka belum diuji. Ya. Jadi ujian itu adalah media untuk meningkatkan atau mengetahui kualitas keberimanan kita. Sahabat bijak yang saya banggakan, filosofi Balot. Ya. Kalau kita ya menyaksikan atau mengalami misalnya balon itu pecah di hadapan kita, jangan sekali-kali mencela balon. Mungkin kita yang misalnya ya dari sekian banyak misalnya, bentar. Ada yang bertanya, ada yang masuk. Ini seharusnya yang jawab bukan saya, terus ini yang jawab kalau ada pertanyaan. Sama diberi oleh Allah nikmat. Yang pertama harus kita pikirkan itu adalah bukan bagaimana menghabiskan nikmat itu. Tapi yang harus kita pikirkan yang pertama adalah bagaimana menyalurkan nikmat tersebut dengan benar. Bukan menghabiskan. Ketika Allah misalnya beri kita ujian, kesulitan dan sebagainya, maka yang pertama harus kita pikirkan dan kita ingat-ingat bukan kesedihan saja, bukan kesulitan, tapi kita ingat-ingat juga nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih baik. Dan tentu saja, ya, kalau Allah beri misalnya kita ujian, cobaan hidup, itu hendaknya kita berintrospeksi, mengevaluasi. Mungkin ada di antara antum yang mengalami kehilangan benda, barang dan sebagainya. Pikirkan bahwa barang apa misalnya uangkah itu, HP kah itu, motorkah itu, bukankah itu juga titipan? Titipan dari Allah melalui orang tua. Karena dia barang titipan, maka jangan pernah merasa memiliki. Lah yang namanya titip. Anak itu kan titipan. Maka jangan pernah merasa memiliki sepenuhnya. Jabatan itu adalah titipan. Karena itu jangan pernah merasa memiliki sepenuhnya. Karena suatu saat dia akan diambil kembali. Coba lihat, perhatikan. Orang-orang yang dalam pikiran dan hatinya yang ada hanyalah jabatan. Ketika habis masa jabatan tersebut, maka dia akan berusaha bagaimana memperpanjang. Kalaupun tidak bisa, usahakan undang-undang itu dirubahnya agar bisa mensahkannya. Kalau nggak bisa, jadikannya lah misalnya anaknya, istrinya, dan siapapun untuk meneruskannya. Lihat betapa tamaknya. Allah menitipkan apapun yang ada pada kita, dan Allah juga paling tahu cara mengambil. Maka jangan sampai kemudian nanti karena kita terlalu berpegang kuat kepada titipan-titipan tersebut sehingga Allah memaksa mengambilnya dengan cara-cara yang tidak mengenakan. Karena itu anggaplah apapun, berusaha untuk menganggap bahwa segala titipan Allah ini suatu saat akan Allah ambil. Allah ambil dengan cara-caranya. Maka buatlah bagaimana caranya Allah mengambil itu dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan cara yang menyenangkan, cara yang menyakitkan.
Nah, ketika Allah mengambil itu, yang harus kita lakukan adalah evaluasi dan introspeksi. Ketika motor kita hilang misalnya, jangan-jangan motor itu lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang mudarat, yang tak manfaat. HP kita hilang misalnya, jangan-jangan melalui orang lain dan sebagainya. Karena selama ini kita lebih memfungsikan HP itu hanya sebatas untuk senang-senang dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, jauh lebih nyaman begitu, saya kira, daripada kita terus menyalah-nyalahkan orang lain, menyalah-nyalahkan keadaan. Ingat, ketika kita menunjuk, ini mungkin kita sudah paham, sering mendengar, ketika menunjuk orang lain dengan satu telunjuk, maka telunjuk apakah jari-jari yang berikutnya justru mengarah kepada kita. Dan tidak ada ruginya kalau kita mengakui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Nah, menyalahkan itu paling mudah, tapi mengakui kesalahan itu tidak semua orang mampu. Tidak semua orang berjiwa besar untuk mengakui kesalahan. Karena itu, setiap kita berbicara, kita minta maaf. Kita kata-kata yang hilaf. Dalam setiap misalnya pertemuan juga kita akhiri dengan kata-kata minta maaf jika ada kata-kata atau perbuatan sikap baik itu disengaja atau agak sengaja ataupun itu lebih bijak, lebih nyaman buat sahabat bijak. Saya kira demikian. Hari ini saya ada kegiatan lain. Kalaupun ada yang tadi ada yang bertanya, nanti coba kita jawab. Ya. Saya kira demikian. Nanti akan saya serahkan kembali kepada Kang Aziz sebagai moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ilmu yang diberikan oleh Status Nurhoyer tentang belajar dari bal. Di sini ada yang bertanya Ustadz dari Bunda Lisdiani. Assalamualaikum, izin bertanya berkaitan dengan kehormatan, kemuliaan, dan cobaan hidup. Banyak kasus seperti dalam film Ipar Adalah Maut. Bagaimana panduan Islam untuk masalah tersebut yang mengatur hubungan antara mantu, mertua, dan ipar? Sementara persoalan sering berkaitan dengan masalah ekonomi. Terima kasih. Baik. Rekan sekalian, mungkin di antara kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ingat, pernah saya sampaikan kalau tidak salah, dalam rumah tangga itu pernah kita menganggap semuanya akan fine-fine saja. Nah, bagaimana mungkin fine-fine saja? Ya. Kenapa, Ibu? Terus kenapa? Jatuh itu? Ya, pasti ada riak. Oh, namanya orang beda karakter, beda sifat. Ketika disatukan, ya pasti ada saja hal-hal yang mungkin ya, berbeda. Apalagi dengan mertua dan sebagainya. Beda suku, beda budaya, pasti. Lalu, hanya persoalannya adalah bagaimana kita memanage perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Apa namanya? Kita memprioritaskan banyaknya persamaan-persamaan. Ya. Kita utamakan terlebih dahulu adalah yang persamaan-persamaannya daripada perbedaan-perbedaannya dalam rumah tangga. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan hubungan dengan mertua, dengan ipar dan sebagainya, ya. Nah inilah perlu kita kadang-kadang belajar dari bagaimana berkendaraan. Kita naik motor, naik mobil, coba di jalan raya misalnya, kan ya? Kadang-kadang kita ngebut, resikonya adalah nabrak. Kalau kita berpelan-pelan, resikonya adalah ditabrak. Kalau nggak nabrak, ditabrak. Terlalu cepat, kita nabrak. Terlalu lambat, kita ditabrak. Disitulah perlunya mobil atau kendaraan, apapun itu ada kaca spion.
untuk mengatur posisi. Di seni dalam masyarakat, berkeluarga termasuk juga itu seperti kita mengendarai motor. Jangan terlalu berusaha. Nah, prinsipnya begini. Andai kata dalam sebuah komunitas, baik itu keluarga, baik itu organisasi, ya, masing-masing individu pertama berusaha untuk memaksimalkan memberi kebaikan. Satu, memaksimalkan memberi kebaikan. Oke? Dan menekan tuntutan kebaikan. Ya. Yang pertama, memberi kebaikan dimaksimal. Yang kedua, menekan, mengurangi tuntutan. Maka dalam keluarga atau komunitas tersebut pasti akan harmonis dan nyaman. Ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang sebaliknya. Satu pihak ya menuntut kebaikan karena memang haknya, tapi pada saat yang sama enggan memberi kebaikan. Enggan memberi kebaikan. Ambil contoh konkret begini. Dalam keluarga ya misalnya. Suami berlindung di balik hak-hak ya sebagai kepala rumah tangga ya. Dia menuntut untuk dilayani. Menuntut harus begini, harus begini dan sebagainya. Oke. Tapi pada saat yang sama dia juga tidak memaksimalkan kebaikan, memberi kebaikan. Sebaliknya kadang-kadang istri juga ya. Kadang dia menuntut kebaikan hak-hak dia, tapi pada saat yang sama dia tidak memaksimalkan memberi kebaikan. Nah, contoh konkretnya begini. Andai kata seorang suami misalnya, ya, dia pulang dari kerja, dilihat istrinya sedang capek tertidur. Kalau dia mengapa juga memaksa-maksakan harus membangunkan istri yang sedang capek? Ya. Dia bisa ngambil sendiri, bikin kopi sendiri, ya. Meskipun adalah hak dia memang untuk dilayani, tetapi dia tidak memaksakan kehendak dia untuk dilayani. Kenapa? Karena dia tahu istrinya sedang capek. Kan? Dan begitu pula istri, pada saat dia tahu suaminya datang, meskipun dia sedang capek dan sebagainya, dia berusaha memberi kebaikan. Dia melayani suaminya. Dia memberi menyiapkan minuman dan suami mungkin andai individu dalam keluarga seperti itu indah sekali. Tapi yang terjadi kadang-kadang sebaliknya, sudah tidak menjalankan fungsi malah menuntut. Kacau lah seperti itu, ya kan? Malah menuntut tapi tidak pernah memberi kebaikan. Ingat ketika kita ya diberi orang, dibantu orang, maka ucapan yang sering kita katakan adalah terima kasih. Terima. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kata terima kasih itu kan terbentuk dari dua diksi. Terima dan kasih. Jadi tidak cukup hanya dengan kita menerima, tapi juga kita mengasihi. Mengasihi itu nggak mesti harus kita mengasihi dalam bentuk materi, tidak. Mengasihi itu bisa juga kita mendoakan kebaikan buat orang yang bantu. Nah, selama ini kita fokusnya kepada terima, tapi tidak mengasihi. Begitulah hendaknya ya, dalam keluarga. Yang seringkali rekan-rekan sekalian terjadi gesekan benturan itu adalah ketika dalam tensi terhadap persoalan-persoalan internal. Ingat kepada pengantin baru misalnya ya, kalau antum ada masalah dengan pasangan, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru menceritakan problem antum kepada ibu, kepada bapak. Selesaikan terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kalau antum sudah cerita persoalan rumah tangga antum ya, kepada orang lain yang sebetulnya tidak ada hubungannya, maka siapa yang bisa menjamin apa yang antum ceritakan itu nanti akan melebar kemana-mana. Yang antum sebutkan adalah A sampai keluar nanti bisa menjadi B, C, D sampai Z. Itulah gitu. Jadi kadang-kadang problem itu justru munculnya dari kita.
karena kita tidak mampu mengendalikan. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, terus sebabnya dibudayakan kita untuk saling memaklumi, saling memahami, bukan saling paham. Ingat, suami istri jangan bilang, oh suami saya paling paham, istri saya paling paham. Enggak, saling memahami, saling mengerti. Nah, kepada orang tua juga, yang namanya orang tua pasti membela anak, bukan menantu, biasanya begitu. Batasi intervensi antum. Kalaupun ada anak antum sendiri bermasalah dengan suami dan sebagainya, jangan buru-buru intervensi. Biarkan mereka selesaikan dulu masalah. Kalau misalnya antum intervensi belum apa-apa, maka kapan dia menjadi dewasa? Kapan menjadi dewasa? Kalau terus antum intervensi, yang terjadi justru adalah semakin kacau, semakin rumit masalah. Karena sentimen kita sudah berbicara tentang anak atau orang tua pasti membela anaknya daripada menantu. Ini hal seperti begini. Makanya kita hendaknya berhati-hati menjaga, jangan sampai terlalu buru-buru mengambil sikap, mengambil keputusan. Kalau mendengar keluhan-keluhan dari anak, ya jangan langsung dipercaya, karena sumbernya kan dari dia. Kita belum mendengar dari pihak yang lain. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya agar kemudian semakin kuat dan semakin dewasa. Ingat, kopi dia tidak diminum pada saat panas-panas. Kopi itu meskipun diseduh di air yang panas, tetapi biasanya dia didinginkan dulu. Kopi itu didinginkan agar berkurang panasnya, agar bubuk-bubuknya, ampas-ampasnya turun ke bawah, baru kemudian diminum, diseruput. Disitulah letak kenikmatan kopi. Kopi itu mengajarkan kita untuk tidak mengambil keputusan ketika sedang hati panas, ketika pikiran sedang kacau. Kita biasanya komentar sikap, keputusan yang diambil pada saat kita sedang emosi, sedang marah, biasanya bukan saja merugikan diri kita, tapi juga merugikan orang lain. Itulah pentingnya kita menjaga mulut agar tidak buru-buru kita diamkan, pikirkan, endapkan dulu emosi, baru bersikap. Ya. Banyak belum itu yang baik itu di rumah tangga dimanapun, itu karena memang mengambil keputusan sikap ketika sedang marah. Mungkin nanti kita satu sesi kita berbicara tentang emosi dan marah, ya. Ya, betul-betul bisa kita terjaga dari sikap-sikap yang bukan saja merugikan diri kita, merugikan lebih lah, jangan sampai seperti itu. Saya kira demikian, ya. Yang lain sudah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada yang mau dijawab sekarang? Dari saya Ustadz ya, dari Ibu Kenapa? ya, dari saya ya. Apa? Oh, Ibu mau bertanya? Silakan. Aduh, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Ustadz, terima kasih waktunya, Al. Terima kasih, Ustadz. Begini, Ustadz, terkadang kita tidak begitu pandai menilai orang kita aja. Jadi di saat kita memberikan amanat pada seseorang itu, awalnya kan orang itu baik-baik aja. Tetapi lama-kelamaan setelah dia kuat, setelah mampu, ternyata tidak amanah. Dan kita yang beri, dan saya terutama yang berikan amanah pada orang itu sudah tidak mampu menahan lajunya orang yang tidak bisa megang amanah. Nah, gimana sikap kita, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Sering memang seperti itu ya, awal-awalnya baik dan sebagainya. Ya sebetulnya problemnya pada manajemen. Ingat ya,
ketika dalam organisasi kan ada program-program. Program itu ya tidak cukup hanya dibuat dan dilaksanakan, tapi kan ada juga pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Nah, begitu pula dalam sebuah lembaga. Kalau kita mengamanahkan sesuatu kepada seseorang, kalau kita yakin di awal dia adalah orang yang baik, ya, kemudian layak, jadi nggak cukup hanya kepercayaan itu diberikan tanpa ada pengawasan dan evaluasi. Evaluasi itu penting, ya, sebab orang kalau nggak dievaluasi dia akan merasa nyaman-nyaman saja. Nah, akhirnya kemudian itulah kadang-kadang godaan dan sebagainya. Akhirnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya. Evaluasi itu bisa berkala sifatnya, apakah mingguan, atau bulanan dan seterusnya dan seterusnya. Terus bagaimana sikap kita kalau misalnya ke orang yang Tidak selama ini tertangani. ya Tidak tertangani, Ustaz. tidak tertangani. Si pemegang amanahnya sudah tidak bisa tertangani oleh pengawas, jadi sudah keluar sistem tapi jadi kuat dan jadi tidak amanah sehingga tidak berdaya nih. Kayak itu semua gitu. Ya, ya. Jadi gini, sekarang itu juga sering terjadi dalam organisasi dan sebagainya. Perlu apa namanya menanamkan sikap kepada orang-orang yang diberi amanah bahwa amanah ini adalah bukan yang sifatnya permanen. Ya. Suatu saat dia harus kita ambil, ada harus siap-siap. Kalau dalam teori kepemimpinan kan ada siap memimpin dan mau dipimpin, harus begitu. Makanya rotasi itu, rolling itu penting kadang-kadang. Orang kalau sudah berada pada melakukan rotasi dan sebagainya, maka dia akan berat. Bapak sekalian dan ibu sekalian yang saya hormati, lihat pedang ya, pisau yang terus berada di dalam gagang berada dalam istilahnya itu sarungnya, kalau nggak pernah dicabut, maka mencabutnya itu berat, susah. Tapi kalau sering kita cabut, mudah. Lah begitulah orang yang masa tidak nyaman. Nah, ini kan persoalan manajemen aturan-aturan. Makanya di masjid misalnya itu harus dibatasi masa kepemimpinan sebuah ketua TKN. Begitu pula pada organisasi-organisasi yang lain. Jangan dibiarkan itu selamanya. Sebab nanti kalau sudah terlalu lama, maka nanti kita merasa tidak nyaman untuk menggantikan. Dan ya, budaya seperti itu akan menghambat orang-orang potensial untuk bisa maju. Anak-anak muda misalnya yang potensial, tapi bisa maju-maju. Kenapa? Ada yang tua-tua terus tampil. Gitu? Maka sekali-kali perlu juga melakukan. Jangan sampai kita berada pada posisi yang membuat orang lain menjadi terhambat. Apalagi kalau pada pada lembaga-lembaga yang itu milik umat. Kan? Makanya sistem dan manajemen dalam sebuah organisasi itu harus ditata sedemikian rupa agar jangan sampai ada satu jabatan itu dipegang oleh seseorang selamanya. Nah, ini tidak sehat. Tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau nggak bisa dikendalikan ya saya pikir ya itu karena memang kesalahan sistem. Makanya kembali lagi jangan salahkan kejadian seperti itu karena kitalah yang membiarkan. Dalam kaidah Arab itu ada mengatakan man syaba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang tumbuh dalam sebuah kebiasaan, maka ketika besar pun dia akan seperti itu. Seperti itu. Dan sesuatu yang tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat, ya, apalagi sudah biasa. Ada ulama berkata begini, "Idza sya'a al-munkar shara ma'rufan. Idza qalla al-ma'ruf shara munkaran." Apabila sebuah penyimpangan ya,
apabila sebuah penyimpangan, kesalahan itu sudah membudaya, maka nanti orang akan menganggap itu biasa. Wa idza qalla al-ma'ruf, apabila sedikit orang yang melakukan kebaikan, maka orang akan menganggap nanti kebaikan itu menjadi kemungkaran. Terbalik. Nah, itulah yang sering kita saksikan di masyarakat. Kan? Jadi kerusakan itu jadi sistemik, menjadi sistem. Kenapa? Karena pembiaran dan juga karena memang manajemennya memang tidak, yang manajemen kira demikian. Terima Kadang-kadang kasih memang Ustaz. Terima ya, kasih. kadang-kadang ada perasaan-perasaan memang tidak nyaman, Iya. perasaan-perasaan tidak nyaman. Saya Susah pikir banget. ya, iya, eh, dalam konteks kebersamaan ya kita eh, apa namanya sebagai eh, eh, tapi kalau ketika perbuatannya ya itu boleh Siap. saja. Kita nggak suka dengan perbuatannya, tapi kita tetap bersahabat secara personal. Kepada pribadinya kita nggak boleh marah, nggak boleh benci. Siap. Saya kira Sejak demikian. kalau Ustaz. Sejak kasih Ro. Makasih. Ya. Nah, ini saya sebetulnya sudah janji ini mau ke luar beli peralatan Iya. sekolah anak. Yep. Karena hari Minggu mau belajar, mau masuk Wah. pondok. Ya, anaknya sudah nunggu. Semoga lancar, Ustaz. Ya. Masalah Ada lagi sudah? Mungkin ini yang Ayah Mahdi ini mungkin di grup Ayah Gus Ustaz. Apa coba? Mahadi Pertanyaan apa? Mungkin singkat. lumayan panjang. Mahadi ini jangan panjang-panjang nanya. Singkat-singkat. Ayah Mahdi mungkin bisa pertanyaannya bisa dipersingkat. Langsung gitu, hanya langsung. Ya, intinya. Langsung aja. Silakan. Mahadi, ini alumni Ma'had ini. Atau dibaca, coba dibaca. Dibaca aja, Al. Oh yes. Siap. Tanya, apa sikap waro atau kehati-hatian yang perlu para orang tua tumbuhkan agar anak kita lebih sadar diri akan segala kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu, khususnya kesalahan anak selama tahun 1445 Hijriah. Supaya di bulan Muharram 1446 Hijriah ini, orang tua ingin menjadi pribadi yang berkesadaran untuk anak-anak Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Oke. Begini. Ini tongkat. Anggap ini tongkat. Bagaimana tongkat ini? Bagaimana bayangan tongkat ini? Kalau di matahari, ya, Hadi dan yang lain. Bagaimana bayangan tongkat ini bisa lurus kalau tongkatnya bengkok? Oke. Bayangan itu sebagaimana tongkat. Kalau tongkatnya bengkok, maka bayangannya juga bengkok. Oke. Ungkapan lain adalah faqidu syai' la yu'ti, kalau kata Arab. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Oke. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya akhlak bagaimana bisa mengajarkan akhlak? Oke. Orang yang tidak punya uang bagaimana dia bisa menyumbang dalam materi misalnya. Artinya adalah anak-anak keturunan kita itu bagaimana orang tuanya. Akan bengkok kalau orang tuanya bengkok. Makanya sebagai orang tua kita perlu berhati-hati. Ya. Karena disaksikan kita menjadi prototipe. Ya. Menjadi sampel kehidupan anak-anak. Jadilah kita sebagai anak-anak orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak. Jangan melakukan hal-hal yang justru membuat mereka menjadi ikut hal-hal yang tidak bagus. Siapa sih di antara kita ya
yang semuanya bagus, selalu pasti ada yang kurang-kurangnya. Tapi jangan dipertontonkan kekurangan itu di depan anak. Jangan dipertontonkan. Ya. Nah itulah sebabnya like son like father orang Inggris bilangkan ya. Like son like father. Anak itu gimana? Orang tuanya. Kalau perempuan, kalau ibu, ya, itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan ummun. Mungkin kita pernah mendengar ummi ya. Nah, dari kata ummun muncul kata imam. Artinya apa? Imam itu ya seperti ibu. Ibu juga seperti imam. Memimpin. Anak perempuan itu biasanya lebih dekat kepada bapak. Anak laki-laki biasanya lebih dekat kepada ibu. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, jadilah kita contoh yang bisa dibanggakan oleh anak-anak kita. Ingat, dalam Al-Quran digambarkan anak dan harta itu adalah fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan. Betapa banyak kita menyaksikan keluarga-keluarga yang terhormat itu menjadi malu karena perilaku anak. Sebaliknya, betapa banyak keluarga-keluarga yang biasa, bukan keluarga orang yang berada, rumahnya sederhana. Nun di pelosok di tengah sawah sana ada rumah sederhana. Tapi menjadi terhormat rumah itu. Kenapa? Ada anak sebetulnya. Tahun baru Hijriah ini sebenarnya kita jadikan sebagai media untuk mengevaluasi. Ingat, menurut hemat saya, memaknai sebuah peristiwa itu lebih penting daripada merayakannya. Memaknai sebuah peristiwa lebih penting daripada merayakannya. Nah, ini untuk 17 Agustus sebentar lagi kita menyaksikan sekarang sudah mulai banyak itu anak-anak remaja di setiap RT RW itu sudah mencari-cari dana pinggir-pinggir jalan. Saya nggak tahu biasanya dipakai untuk apa itu nanti itu. Untuk nyanyi-nyanyi, konser dan sebagainya. Apa relevansinya antara syukur kemerdekaan dengan joget-joget? Apa relevansinya? Kan nggak ada. Nah, makanya sebetulnya maknai sebuah peristiwa. Jangan hanya dirayakan. Oke, dirayakan itu penting untuk semarak, syiar dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga kita harus memaknai. Dalam konteks rumah tangga, kita setidaknya sudah berumah tangga misalnya sekian tahun, kita evaluasi sejauh mana peran kita, sudahkah kita memaksimalkan peran sebagai orang tua dan begitu pula anak juga harus mengevaluasi dirinya. Sudahkah dia menjadi anak yang membanggakan orang tua atau malah sebaliknya menjadi beban? Masing-masing individu, andai kata berusaha memaksimalkan memberi kebaikan dan menekan tuntutan kebaikan, insya Allah akan nyaman hidup. Jangan sebaliknya, menuntut kebaikan tapi tidak pernah memberi kebaikan. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Gimana ya Mahadi? Nanti sisanya saya jawab di ini ya, di grup saja ya, karena sudah ditunggu. Saya anak-anak juga sudah. Siap. Oke, saya kira saya duluan keluar nggak apa-apa ya. Ustaz. Saya kira closing statement dari saya. Ini saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita bukanlah orang-orang yang selalu baik, ingat, tetapi kita ingin menjadi baik. Menjadi baik itu harus bersama-sama. Dan sebelum tidur malam ini, sebelum kita beranjak ke peraduan, pastikan kita cuci kaki, cuci tangan, ambil air wudhu, gosok gigi, tutup pintu, tutup jendela. Gunakan bantal terbaik untuk istirahat. Sebaik-baik bantal untuk istirahat adalah hati yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di amanilah ya. Di amanilah ya.
silakan di Ustadz Idris ditayangkan videonya ya. Saya keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sahabat-sahabatku, di depan saya ada balon. Balon ini mengajarkan kita tentang kehidupan. Apa itu pelajarannya? Jangan kita menyalahkan balon jika dia pecah. Pecah di hadapan kita. Karena boleh jadi kita memaksanya untuk kemudian terisi angin. Kita tiup, kemudian dia pecah di hadapan kita. Kalau ada balon pecah di hadapan kita, jangan pernah menyalahkan balon. Karena boleh jadi kita yang mengisinya melebihi kapasitasnya. Begitulah pada sebagian orang. Ada kalanya kita memaksakan dan menempatkan seseorang tidak dalam kapasitasnya, kemudian dia tidak bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan maksimal, maka salahkan dia. Tetapi salahkan diri kita karena kita menempatkan orang tersebut tidak sesuai dengan tupoksi yang dia miliki. Itu pelajaran dari balon. Assalamualaikum. Keluar. Terima kasih Ustadz. Ustadz Bismillahirrahmanirrahim sudah pamit undur diri karena ada satu dan lain hal. Kita doakan semoga Ustadz Bismillahirrahmanirrahim diberikan panjang umur, berkahkan umurnya, Amin. selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar selalu bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga selalu diberi rezeki yang banyak. Dan rezeki. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat bijak semuanya sudah meluangkan waktunya yang sudah hadir dalam acara program bijak kali ini. Jadi pertanyaannya ada yang belum dijawab ya, mungkin nanti di grup disampaikan oleh Ustadz. Dari Bunda Listiani juga, dari Bunda Mimi juga ya. Nah, dan juga sekali lagi acara bijak ini diselenggarakan oleh Yayasan Arofi, yang dimana di dalam Arofi ini, Yayasan Arofi ini ada PAUD Arofi, ada MI Arofi, dan juga PKBM Arofi. Jadi bagi sahabat-sahabat bijak semua, mau bersilaturahmi, kami membuka pintu selebar-lebar. Juga ayah bunda, sahabat bijak semua, kami memfasilitasi ayah bunda untuk berinfak atau bersedekah, karena kita ini belum memiliki akun Zoom bijak secara khusus. Kami membuka memfasilitasi ayah bunda, sahabat bijak semuanya untuk sekiranya
memiliki rezeki lebih bisa berinfak dan bersedekah. Dan untuk nomor rekeningnya ini ada di chatroom yang diberikan oleh Ustadz Idris. Dan juga acara bijak kali ini bagi sahabat bijak semuanya yang mau menonton kembali atau menyimak kembali akan disampaikan atau disampaikan melalui YouTube dari program acara bijak ini yang nantinya linknya akan dikirim di grup juga. Dan juga sahabat bijak semuanya, kami ada akun Instagram, yaitu Instagramnya PKBM Arofi. Boleh sekiranya sahabat bijak semuanya untuk follow Instagram program PKBM Arofi ini. Ini itu saja. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, Aldi pamit undur diri sebagai moderator. Saya kembalikan kepada Ustadz Idris. Kan Ustadz? Alhamdulillah, karena sudah ditutup tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus, ayah bunda, sahabat bijak. Amin. Yang mau ke Bandung, kabar-kabar. Iya, izin lab. Besok, insya Allah besok. Ya. Ya, Waalaikumsalam, izin lab.